So, balik lagi bersama saya di video kali ini dan sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya mau nyerita dulu kenapa saya nggak upload selama beberapa hari bahkan minggu. Itu karena saya udah mulai kerja sekarang. Karena seperti yang kalian tahu di YouTube ini penonton saya sedikit dan saya masih jauh dari kata dapat menghasilkan sebuah uang atau monetisasi di YouTube ini. So saya bakalan mulai upload lagi, tapi tidak bakalan setiap minggu. Mungkin kalau bisa saya bakalan upload setiap minggu, bahkan beberapa hari, 3 hari sekali atau semampu saya lah pokoknya. Jadi mohon maaf kalau misalnya di antara kalian ada yang nunggu cerita saya atau video saya di channel M. Adam Setiawan ini. So, kita bakalan langsung masuk ke video atau pembahasan kali ini, yaitu kita akan membahas tentang makhluk-makhluk aneh yang banyak orang percaya ada di sekitar kita. Kita akan membahas makhluk itu setelah intro berikut ini, guys. Mungkin di antara kalian ada yang udah nggak asing dengan yang namanya SCP atau makhluk SCP. Kalau kalian tipe orang yang suka hal-hal serem atau creepy, minimalnya pasti tahulah dengan makhluk SCP ini. Makhluk-makhluk SCP itu merupakan buatan atau temuan dari sebuah organisasi yang bernama SCP Foundation. Secara singkatnya, mereka adalah organisasi yang melakukan semacam uji coba terhadap objek yang mereka ciptakan atau mereka temukan. SCP sendiri adalah singkatan dari Secure, Contain, and Protect, yang secara garis besar dapat diartikan bahwa organisasi ini tujuannya yaitu yang pertama ada secure atau mengamankan makhluk ciptaan mereka yang bersifat mengancam. Terus ada contain atau mengurung makhluk-makhluk SCP agar terhindar dari dunia luar atau dunia manusia. Yang terakhir ada protect atau melindungi semua objek SCP dan juga mempelajari mereka. SCP Foundation ini menamai tiap makhluk mereka dengan awalan SCP. Kemudian dilanjutkan dengan nomor di belakangnya, kayak contohnya SCP-123 atau SCP-324 gitu. Bahkan SCP ini dikategorikan dalam beberapa kelas atau kategori keamanan. Yang pertama ada safe, yaitu paling aman, tetapi tetap aja katanya masih bisa menyebabkan efek samping jika manusia melakukan kontak langsung dengan SCP sejenis ini. Terus yang kedua ada Euclid atau gimana bacanya saya nggak tahu. Ada Euclid antara yaitu SCP di antara bahaya dan aman. Jadi middle lah gitu mungkin ya. Biasanya SCP model ini ciptaan SCP Foundation yang ada campuran bahan kimia di tubuhnya. Yang ketiga ada Keter, yaitu kategori yang paling berbahaya dampaknya pada dunia dan paling sulit dalam penanganannya. Yang keempat ada Theumil. Nah, kalau Theumil ini yang saya cari infonya itu kayak tempat terpelosok buat menyimpan objek SCP. Tidak bisa dipindahkan karena kemungkinan bisa merusak atau menyebabkan ketidakseimbangan hingga akhirnya hancur total. Nah, tempat ini juga membatasi personel yang bertugasnya. Nah, ini saya belum terlalu mengerti apa itu Theumil. Jadi kalau kalian ada yang tahu tentang Theumil ini silahkan komen di bawah. So itu dia penjelasan mengenai apa itu SCP Foundation. Sekarang kita bergeser ke beberapa makhluknya. Yang pertama ada SCP-169. SCP ini ada di kelas Keter. SCP-169 atau The Leviathan ini adalah makhluk SCP paling besar ukurannya, yaitu mencapai 8.000 km. Ini gede banget anjing. Rupanya fisiknya ada yang menyebutkan mirip seperti kepiting, lobster atau udang raksasa, dan ada juga yang beranggapan seperti kalajengking. Diperkirakan SCP-169 tinggal di perairan dalam Samudra Atlantik dan bergerak secara lambat. Jika kita lihat dari ukurannya, agak kurang mungkin makhluk sebesar itu hidup di zaman sekarang. Karena logikanya, semakin besar makhluk hidup pasti membutuhkan makanan dalam jumlah besar kan. Belum lagi pengetahuan tentang bagaimana dia hidup atau bereproduksi belum diketahui. Tapi guys, ada sebuah cerita yang katanya jadi bukti akan keberadaan makhluk SCP-1 ini. Yaitu pengakuan seorang pria yang sedang melakukan penelitian di sebuah kepulauan. Mendapati satu pulau yang telah berpindah sejauh kurang lebih 2-3 km.
Yang kedua ada SCP-6699 dari kelas Theumil. SCP ini adalah sebuah perangkat yang dikembangkan oleh Dr. Vivian Elmwoods pada tahun 1991. SCP ini tetap berada di sebuah laboratorium metafisika terapan Gottfried di situs 83. Untuk mengaksesnya pun dikenakan pembatasan ya karena sudah jelas berada di kelas Theumil. Theumil itu yang pegawainya harus dibatasi. Ada yang mengatakan jika SCP-6699 ini merupakan perangkat internet yang bisa memanifestasikan atau menggambarkan secara nyata atau virtual pikiran manusia. Yang ketiga ada SCP-173 dari kelas Euclid. SCP ini kebetulan saya lihat gambarnya kayak saya suka gitu dengan SCP ini. Nggak maksudnya kayak pengen punya aja di rumah gitu. SCP-173 ini berupa patung kayu yang bisa berkedip dan berjalan. Disimpan dalam ruang beton dan orang yang boleh masuk ke ruangan itu hanya boleh 2-3 orang dengan kehati-hatian. Kenapa? Karena orang yang masuk ke sana harus menjaga kontak mata mereka agar tidak diserang. Nggak jadi deh mau punya SCP-173 juga. Patung ini dikatakan pernah menyerang manusia dengan mencekik dan mematahkan lehernya. Nggak jadi anjir. Jadi almarhum dong kalau misalnya punya SCP-173. Yang keempat ada SCP-001 dari kelas Keter. Kalau dari gambarnya saya lihat SCP ini kayak kayak peri gitu lah. Kayak kecil. Kayak peri pokoknya. Sebuah entitas humanoid atau entitas yang menyerupai manusia dengan tinggi 700 hasta adalah SCP-001. 700 hasta itu gimana ya? Kecil atau gede sih? Berada di lokasi rahasia dekat persimpangan sungai Tigris dan Efrat. Digambarkan memiliki sayap besar dan tubuhnya bercahaya. Oh gede cok. Bukan peri cok, ini gede banget. Memiliki kecepatan gerak yang luar biasa sehingga bisa membunuh dengan ganas. SCP ini disebut juga dengan The Guardian Gate atau penjaga gerbang. Waduh, mantap. Yang kelima dan yang terakhir ada SCP-957 dari kelas Keter. SCP terakhir yang kita bahas ini salah satu yang paling terkenal. SCP humanoid berukuran 2 meter dan beratnya 75 kg. Berada di sebuah rumah di Kentucky di negara bagian Amerika Serikat. Sebagian orang percaya SCP ini buta, tidak makan dan tidak tidur tetapi bisa tetap hidup. Jadi makanannya apaan ya? Dari tampilan fisiknya sih mirip kayak manusia hasil percobaan gitu guys. Tapi tulis aja pendapat kalian di bawah, oke? Oke, kita tadi udah ngebahas tentang makhluk-makhluk SCP dan kita bakalan ke poin paling penting nih dari pembahasan kita kali ini, yaitu kenyataan SCP Foundation. Adanya makhluk-makhluk SCP yang menyebar luas melalui media internet ini menimbulkan pro kontra. Sebagian orang percaya dan sebagian lagi tidak. Kalau benar nyata berarti dunia ini tambah tidak aman lagi dong ya. Makhluknya itu besar-besar dan bisa atau besar kemungkinannya untuk membunuh manusia dan besar kemungkinannya banyak korban. Tapi ya buat kalian yang percaya SCP itu nyata, harap untuk tidak kecewa ya pada kenyataan bahwa SCP Foundation itu semuanya hanyalah cerita fiksi semata guys. Jadi SCP Foundation ini sebenarnya adalah sebuah situs website yang berisi karya tulis Jadi SCP Foundation ini sebenarnya adalah situs website yang berisi karya tulis kolaboratif bergenre horor, karya ilmiah dan fantasi urban. Jadi semua yang ditulis di sana itu cuman karangan guys. SCP Foundation pun mengakui itu langsung di websitenya dan menjelaskan semua itu hanya sebuah hiburan atau untuk hiburan. Cuman ya gaya penulisan mereka yang cenderung seperti karya ilmiah yang rinci dan ada beberapa kata yang sengaja disensor, jadi
bikin orang-orang salah mengartikan gitu. Contohnya saja pada SCP-173 yang sebenarnya adalah patung kayu karya seniman Jepang bernama Izumi Kato. Ternyata ada. Ya, OTW Jepang lah biar dapetin patung kayu itu, Cuk. Saya suka anjir. Dan ada SCP-957 yang hanya sebuah boneka Halloween ternyata guys yang tadi tuh. Jadi cerita-cerita yang diambil oleh SCP Foundation itu terinspirasi dari karya seni atau benda yang kenyataannya tidak memiliki keanehan sama sekali guys. Hingga video ini dibuat ada hampir sekitar 7.000 SCP yang telah mereka tulis. Objek-objek atau karakter yang mereka buat di sana memiliki ciri khas tersendiri ya. Itu yang membuat mereka beda dari yang lain. Menurut saya website ini menarik. Apalagi buat kalian yang suka genre-genre seperti ini. Lumayan lah buat ngasah otak atau nyari inspirasi. Kalau kalian ingin tahu lebih banyak soal SCP, bisa kepoin langsung ke websitenya, yaitu www.scp-wiki.net. Oke. Jadi itu dia pembahasan kita kali ini guys. Kalian tim mana nih? Apakah kalian tim orang-orang yang percaya bahwa memang SCP itu cuman karya tulis itu atau cuman karangan doang yang emang dijelasin di website SCP-nya, atau kalian tim yang seperti saya yang skeptis dari 7.000 karya tulis tentang SCP, masa sih nggak ada satu pun yang beneran ada di dunia ini gitu SCP. Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan siapa tahu bisa sharing-sharing lah kita ya, seru-seru di komentar di bawah. And that's it, thank you for watching dan jangan lupa subscribe kalau misalnya mau ngikutin lagi cerita-cerita kayak gini. Dan untuk next episode kalau misalnya kalian punya sesuatu buat di request, silahkan request di komentar, atau kalian mau DM langsung ke IG saya, silahkan DM aja di m.adam.setiawan, atau kalian bisa langsung DM ke penulis saya atau teman saya, ke Alia, saya lupa IG-nya apa, pokoknya nanti saya cantumin IG-nya dan kalian boleh request ke dia juga gitu buat pembahasan kita di next video. So thank you for watching and I will see you in the next video guys. Thank you.